Ternyata dari dunia yang tak nyata, penemuan harta yang tak berharga di kebun Mangge Baderun. Tidak mengejutkan, namun itulah kenyataan. Pengakuan Tomayojo yang sangat mempergongkan, yang belakangan ini dikenal sebagai Raja Gembel, karena dengan adanya sampah bergelantungan dan menghiasi tubuhnya sehingga menguatkan pendapat masyarakat di kampungnya untuk memberikan julukan itu kepadanya. Sebenarnya saya itu bukan berniat untuk mencari harta karun, tapi saya itu niatnya mencari kelapa satu tundun. Ternyata kebun Mangge Baderun yang diberi julukan Uncle Badrun Garden bukanlah isapan jempol belaka. Semuanya memang bukan bak cerita dongeng, namun di manakah sebenarnya Tomayojo menemukan harta karun? Apakah benar dia merahasiakannya, atau memang dia yang tak waras? Dan saat diinterview oleh para wartawan gelap, lalu apakah benar Tomayojo harus menempuh jarak yang begitu tak jauh? Seperti apa kisah Tomayojo, si Raja Gembel, saat menembus kebun Mangge Baderun untuk menemukan harta karun? Hai pemirsa, kembali dan kembali bertemu dengan saya dalam acara Pak Sungke. Selamat pagi, siang, malam, subuh, baik yang berada di dalam kelambu, yang lagi nyuci, yang lagi masak, baik yang berada di dunia nyata maupun tak nyata. Saya Ideng Pakono Cangkune akan hadir di mimpi Anda untuk menguak kisah dan kasus, bukan selebriti, serta akan mengangkat hal-hal yang dianggap tak penting untuk dibicarakan, karena memang tidak penting dan akan dikupas tajam setajam Pak Sungke. Dan inilah kisah bakti negeri dongeng dari Tomayojo, pria kelahiran desa Tompo, di mana kehidupannya yang kini berubah drastis dan diberi julukan sebagai Raja Gembel karena tubuhnya dihiasi dengan sampah yang dianggapnya sebagai sebuah perhiasan atau harta yang tak berharga. Lalu bagaimanakah perjuangan si Raja Gembel saat melalui jalanan yang tak ada sama sekali rintangannya itu, saat menembus kebun tempat dia menemukan harta tersebut, di mana dirinya menjumpai hal-hal yang tidak aneh. Tetapi mengapa Tomayojo
mau memberitahukan, padahal berulang kali dirinya menegaskan enggan untuk memberitahu. Apakah dirinya waras atau tidak? Simak kisahnya hanya di Pasung. Sebenarnya saya itu bukan berniat untuk mencari harta karun, tapi saya itu niatnya mencari kelapa satu tundung untuk beli diapong dan jagung biasa, pengganjal lambung. Dan jujur saja, saya tidak mau beritahu kepada orang lain. Kalau orang lain bisa tahu, nyawa saya pasti terancam, pasti terancam. Dan kalau kalian tahu, tempat itu sangat tidak angker sekali. Dan seandainya kamu tahu, banyak penghuninya seperti semut, nyamuk, cacing, dan banyak lagi yang lain. Pokoknya harta karun itu tidak perlu digali karena memang sudah ada di bawah pohon itu. Jadi tidak susah tidak susah untuk mencari karena itu barang yang sudah terletak di sana. Tidak perlu diolah, langsung dipakai. Ini buktinya. Kalau mau diolah bisa juga, gampang caranya. Ambil ini, bakar dan teteskan. Jamin pasti lukanya permanen. Saya harus jaga, jangan sampai mereka tahu bahwa itu harta karun saya temukan di kebunnya Mangga Badrung. Pokoknya saya harus jaga yang rahasia. Begini cerita awal mulanya. Kelapa jatuh. Mana sih kelapa tadi tuh? Apa itu? Barang apa di atas gunung itu? Hai.
kakeknya. Jangan ada manggil Badrun. Dia kita ada. Mama, kaya kita Ma. Apakah benar Sato Mayojo menuju ke tempat tersebut banyak melihat hal-hal yang tidak aneh? Namun, dalam saat pencarian yang sangat dramatis itu, saya menjumpai hal-hal yang tidak aneh, seperti daun yang bergoyang, yang tertiup angin, sapi yang berjalan dengan 4 kaki dan makan rumput, dan semakin yang tidak menyeramkan, seperti burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Namun masih banyak lagi yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Namun semua itu tidak mematahkan semangat saya. Namun apakah tanggapan dari Tomarapi selaku sahabat Tomayojo yang sudah dikenali sejak berusia 1 bulan dalam kandungan? Benar sekali. Kami sudah saling kenal semenjak usia kami berumur sekitar 1 bulan dalam kandungan. Dan saya sangatlah mengenal pribadi Tomayojo. Dia itu orangnya baik. Baik bagaimana ya? Ceria dan tidak suka makan sabun. Namun akhir-akhir ini saya melihat Tomayojo, dia lebih suka mengurung diri. Seperti mengurung diri dalam kandang bebek. Kandang mana? Dan kandang sapi. Dan saya curiga penyebabnya Tomayojo karena dia depresi. Kayaknya sangatlah benar mengenai kisah Tomayojo yang viral. Kalau menurut kabar dari Bapak Angin yang saya dengar-dengar, katanya beliau itu sering masuk angin karena hobinya makan angin dan minum minyak angin. Bahkan menghayal pun berbicara selalu di atas angin. Dan pada akhirnya tiba-tiba viral bagai di atas angin juga. Karena menemukan harta karun di kebun Manggai Badrun, anaknya Bapak Samsu. Apakah komentar dan tanggapan dari tokoh kepala adat di kampung? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Suatu kehormatan dan kebanggaan, kesyukuran bagi saya selaku kepala adat di kampung ini yang sekarang kampung kita bisa dikenal berkat kepakongan Tomayojo yang viral itu. Di
dikarenakan menemukan sampah dalam karung tersebut luar biasa. Di sini kita diajarkan untuk bisa membuat karya hanya dengan bahan dari limbah sampah plastik. Berarti pesan moral buat kita semua, janganlah buang sampah plastik, mending sampah itu diolah menjadi seni yang sangat estetis dan bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Dan pesan dari saya selaku kepala adat atau penguasa di kampung ini, berani ada yang membuang sampah di sembarangan tempat di daerah kekuasaan saya ini, pasti akan berhadapan dengan saya. Camkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pengakuan dari Bapak Indro selaku tokoh pemerhati lingkungan. Nakuya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku pakar pemerhati lingkungan tingkat dunia nyata sangat-sangat tidak terkejut saat saya mendengarkan berita itu, di mana beliau temukan bukanlah harta karun, namun sampah dalam karung. Namun setelah saya mencermati berita itu, wow, saya sangat suka makan rica terasi. Maaf. Maksud saya sangat mengapresiasi beliau yang mau mengolah sampah tadi menjadi karya seni, walaupun hanya untuk dirinya sendiri. Ya, walaupun sampah itu masih bentuk aslinya sih. Kayaknya cukup sudah. Terima kasih. Kayaknya Bapak ini pro dengan Tomayojo. Dan banyak lagi yang lain. Pokoknya harta karun itu tidak perlu digali karena memang sudah ada di bawah pohon itu. Selaku tokoh pendidik di Kecamatan Dampal Utara, saya sangat terkejut saat mendengarkan berita penemuan harta karun tersebut, yang mestinya kenyataannya bagi banyak orang itu hanyalah sampah yang tak berharga. Namun menurut saya, kayaknya bisa saja sampah itu dikatakan sebagai harta karun oleh beliau, dalam hal ini Tomayojo. Kan sebaiknya alangkah bagus kalau sampah itu diproses dan minimal secara mahal saja. Bayangkan saja kalau diolah menjadi sebuah karya seni, saya yakin akan memiliki nilai jual dan sudah pasti dapat menghasilkan uang. Wajarkah kalau Tomayojo mengatakan kalau penemuan sampah itu sebagai penemuan harta karun? Luar biasa, sangat menyedihkan saat beliau Bapak Guru ini saat menuju ke pulau tempat dia untuk bertugas. Namun apa yang terjadi? Perahu atau kapal motor lautnya harus sedet di antara lautan dikarenakan tergulung sampah. Jujur, saya sangatlah miris saat melihat laut kita yang indah ini kotor akibat oleh tangan yang tega buang sampah sembarangan. Ini kan sudah jelas merusak ekosistem air laut. Saya yang kurang lebih sekitar 7 tahun bertugas di kepulauan, kadang saat menuju ke tempat kerja tiba-tiba balik pulang, dikarenakan terkadang mesin perahu saya mogok karena kesangkut sampah.
Jadi pesan saya, kalau bisa dibakar atau ditanam, kan lebih baik. Apa kita tidak malu dengan negara lain? Bayangkan pada tahun 2020 kemarin, negara kita masuk pada urutan ketiga penghasil sampah terbanyak di dunia. Ayo sadar, mikir. Benar juga sih, buang sampah pada tempatnya. Atau buatlah menjadi sebuah karya seni. Baiklah, kita akan mendengarkan pendapat dan komentar dari Bapak bukan pakar ahli telematika, Profesor Ranggong. Iya. Saya sudah mendengarkan kisah beliau yang dimana telah menemukan harta karun tersebut. Namun sebagai bukan pakar ahli telematika, kayaknya saya melihat ada tak ganjal ban ekskavator dan bulldozer di otak dia. Mengapa saya katakan demikian? Soalnya dia sedikit berbelat-belit dalam menyampaikan informasi itu. Kayaknya beliau ini terkena depresi dunia khayal. Sekian dan cukup, terima kasih. Benar, Tomayojo mengalami depresi yang sangat berat sehingga dia berhayal terlalu tinggi melewati batas ambang otak manusia. Ternyata dari setiap tanggapan dan komentar para tokoh-tokoh tersebut, kami mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya janganlah buang sampah sembarangan. Dan wajar Tomayojo mengatakan dia menemukan harta karun tersebut karena memang sampah dalam karun tersebut dapat menghasilkan sebuah duit apabila diolah. Silahkan kembali beraktivitas dan ambillah sisi positif dari berita ini dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat, karena itu tidak baik untuk lingkungan kita. Dan mari kita cintai lingkungan kita dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Jadi kami mengambil keputusan untuk menutup berita ini. Nantikan di waktu yang tak jelas, dan kami akan kembali dengan berita yang tak jelas lainnya, dan hanya di Pasunggi.